Selamat datang kembali di channel Gores Santai Story. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah cerita yang mana cerita ini saya dapatkan waktu duduk di bangku SMA. Jadi cerita ini diceritakan oleh seorang guru. Seperti biasa, saya sudah ditemani oleh seorang ilustrator kita di sebelah sana. Cerita ini menceritakan tentang sarana atau alat yang dipergunakan dalam prosesi penguburan. Alat ini disebut dengan joli. Joli adalah semacam keranda yang dipakai menggotong atau membawa jenazah ke kuburan. Nah, di cerita ini, joli yang digunakan untuk membawa jenazah meminta mayat terus-menerus. Seperti apa kisahnya? Pay attention, please. Diabetes adalah penyakit yang dihidap oleh ayahnya Bapak Nyoman. Penyakit ini sudah lama menggerogoti tubuhnya ayah Bapak Nyoman. Jika kita lihat dari fisik, kondisi ayahnya Bapak Nyoman sudah sangat parah sekali. Di bagian kaki sudah membengkak dan ada luka-luka seperti membusuk. Dan itu menimbulkan bau yang sangat tidak enak. Ayah Bapak Nyoman sudah lama tertidur lemas atau beristirahat di rumah sakit karena kondisinya yang susah ditebak, kadang drop, kadang fit. Maka dari itu beliau dirawat inap di rumah sakit. Dari sisi Bapak Nyoman dan keluarga, mereka sudah mengikhlaskan jikalau sang ayah harus berpulang ke rumah Tuhan. Ya, karena ayahnya Bapak Nyoman sangat susah sekali mengurangi pola makan, terutama nasi. Beliau tidak bisa jika makan nasinya sedikit, harus banyak. Kemudian gula, beliau masih suka makanan-makanan yang manis. Bapak Nyoman pun dengan keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin agar sang ayah sembuh dari penyakit ini. Tetapi keadaan yang tidak mengizinkan, sang ayah tidak bisa diberitahu, ya akhirnya harus dirawat inap di rumah sakit. Nah, berselang beberapa waktu, benar adanya sang ayah berpulang ke rumah Tuhan. Pak Nyoman pun menghubungi keluarga yang ada di rumah, memberitahu bahwa ayah sudah berpulang. Nah, keluarga yang ada di rumah melanjutkan memberitahu Bapak Kepala Dusun bahwa ayah Bapak Nyoman telah meninggal. Nah, di samping itu, memberitahu Kepala Dusun bertujuan agar Kepala Dusun mengumumkan bahwa warga dimintai tolong membantu menyiapkan sarana-sarana atau alat-alat yang akan dipergunakan dalam prosesi penguburan
jenazah ayahnya Bapak Nyoman. Nah, waktu itu warga satu persatu berdatangan ke rumah Bapak Nyoman dan mempersiapkan alat-alat atau sarana-sarana yang akan dipakai dalam prosesi penguburan. Nah, salah satu alat atau sarana yang dibuat adalah joli. Nah, joli ini dibuat oleh warga dengan sangat kokoh dan sangat kuat. Nah, bahan-bahan dari joli ini sedikit berbeda dari keranda yang pada umumnya karena joli terbuat dari bambu dan alat-alat lainnya. Nah, joli pun dibuat dengan sangat kuat dan sangat kokoh karena warga tahu ayahnya Bapak Nyoman berperawakan besar. Ya, bisa dibilang obesitas. Supaya atau menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi, maka dari itu warga membuat joli ini sangat kokoh dan sangat kuat sekali. Nah, kemudian suara sirine ambulan terdengar dari kejauhan. Nah, warga pun semakin bergegas menyiapkan sarana-sarana dan alat-alat yang akan digunakan. Nah, akhirnya jenazah sampai di rumah duka. Nah, sebelum dibawa ke kuburan, jenazah diupacarai terlebih dahulu di rumah, seperti dimandikan. Kemudian anak cucu berpamitan dengan almarhum. Nah, ini sangat khas sekali di Bali. Kemudian jika upacara di rumah sudah selesai, jenazah baru dinaikkan ke joli. Nah, perjalanan dari rumah Bapak Nyoman ke kuburan sangat alot sekali karena almarhum memang ya lumayan berat, jadi warga berjalannya pelan-pelan saja. Di samping itu, jarak rumahnya Bapak Nyoman dan kuburan ini sangat jauh. Nah, akhirnya sampailah jenazah di kuburan. Masyarakat dan saudara keluarga semuanya nampak terlihat kelelahan karena ya perjalanan lumayan jauh. Di samping itu jenazah memang sangat berat sekali. Kemudian Bapak Nyoman memberi warga masyarakat minuman dan meminta agar beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan prosesi penguburan. Nah, warga dan keluarga Bapak Nyoman pun beristirahat sejenak. Kemudian prosesi penguburan dilanjutkan. Nah, ketika jenazah sudah terkubur, semua warga pulang ke rumah masing-masing. Nah, Bapak Nyoman pun mengucapkan terima kasih sudah membantu seperti itu. Nah, yang tersisa di kuburan hanya Bapak Nyoman dan beberapa keluarga karena masih ada prosesi yang dilakukan intern di keluarganya Bapak Nyoman seperti itu. Nah, waktu itu ketika Bapak Nyoman melihat ke belakang, beliau terkejut. Waduh, kenapa jolinya belum dibereskan oleh warga? Karena ya Bapak Nyoman tidak membawa alat-alat dan tidak membawa sumber api untuk membereskan joli yang dipakai membawa jenazah tadi. Nah, Bapak Nyoman pun bingung, sedangkan warga sudah meninggalkan kuburan. Hanya ada Bapak Nyoman dan keluarga saja di kuburan. Kemudian salah satu keluarga memberi usul
bagaimana kalau jolinya kita buang ke sungai saja? Ya, supaya hilang saja dari kuburan. Kan nggak enak besok kalau ada orang meninggal masih ada joli di sini seperti itu. Bapak Nyoman pun setuju. Ya udah kalau gitu, ayo kita gotong jolinya, kita buang di sungai di sebelah kuburan. Nah, akhirnya jolinya digotong oleh Bapak Nyoman dan beberapa keluarga dan dibuanglah jolinya ke sungai. Nah, setelah itu Bapak Nyoman dan keluarga pulang ke rumah mempersiapkan hari Menggebagan. Nah, jadi Menggebagan ini juga salah satu tradisi di Bali, di mana setelah acara penguburan, di malam harinya warga masyarakat mendatangi rumah duka bertujuan menghibur dan memotivasi keluarga yang ditinggalkan supaya tidak larut dalam kesedihan. Nah, acara Menggebagan pun berjalan lancar, namun di luar acara tersebut ada kejadian yang aneh terjadi. Esok harinya setelah setelah ayahnya Bapak Nyoman meninggal, keesokannya ada yang meninggal lagi. 2 hari lagi ada yang meninggal. 3 hari lagi ada yang meninggal. Sampai 1 minggu penuh itu setiap hari ada yang meninggal. Namun dari dusun yang berbeda. Nah, jadi di desa ini, satu desa terdiri dari 5 dusun. Nah, bilang saja Bapak Nyoman tinggal di dusun A. Nah, yang besoknya meninggal dusun B. Di 2 harinya kemudian dusun C. 3 hari dusun D. 4 hari dusun E, seperti itu. Sampai 7 hari di dusun yang berbeda-beda. Nah, Bapak Nyoman atau warga di dusun A itu kan merasa biasa saja karena yang meninggal di dusun mereka kan cuman ayahnya Bapak Nyoman. Namun, yang mengalami keresahan sangat mendalam adalah Bapak Kepala Desa. Karena Bapak Kepala Desa setiap ada yang meninggal, beliau harus hadir di acara prosesi, entah itu penguburan atau prosesi yang berhubungan dengan orang meninggal tersebut. Nah, Bapak Kepala Desa itu selama 7 hari atau 1 minggu setiap hari menghadiri prosesi orang meninggal seperti itu. Nah, di sanalah Bapak Kepala Desa berpikir, kenapa di desa saya setiap hari ada yang meninggal? Apa ada yang salah seperti itu? Akhirnya Bapak Kepala Desa menyebar surat edaran yang diberikan ke kepala dusun bertujuan meminta masing-masing kepala dusun rapat di kantor desa. Nah, akhirnya rapat diselenggarakan. Bapak Kepala Desa menyampaikan keresahan yang beliau alami. Jadi, kenapa di desa kita setiap hari ada yang meninggal selama 1 minggu ini? Nah, Bapak Kepala Dusun pun tidak merasa. Karena ya di dusun mereka cuman yang meninggal ya 1-2 orang selama 1 minggu. Itu adalah hal yang wajar menurut kepala dusun. Tetapi berbeda dengan yang dirasakan kepala desa karena setiap hari menghadiri upacara penguburan seperti itu. Nah, akhirnya rapat ini tidak membuahkan hasil karena tidak ada persamaan persepsi antara Bapak Kepala Desa dan Kepala Dusun. Nah, rapat ini pun bubar, tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian, dilanjutkan minggu kedua. Minggu kedua, lagi
selama 1 minggu tersebut setiap hari ada yang meninggal. Bapak Kepala Desa pun tidak mengadakan rapat seperti sebelumnya. Beliau ingin menunggu dulu. Apakah yang saya rasakan ini hanya perasaan saya saja atau memang benar terjadi? Beliau menunggu 1 bulan. Nah, akhirnya 1 bulan. Selama 1 bulan ini benar, sangat sering sekali ada yang meninggal di desa tersebut. Nah, akhirnya kepala desa sudah sangat resah sekali. Beliau kembali mengundang masing-masing kepala dusun untuk rapat. Nah, ketika rapat inilah kepala dusun baru menyadari bahwa kejadian yang dibilang oleh Bapak Kepala Desa ini memang benar-benar terjadi. Karena ya warga dusun banyak yang meninggal secara tiba-tiba dan aneh-aneh seperti itu. Nah, akhirnya Kepala Desa dan Kepala Dusun sepakat ke tempat orang pintar bertujuan Nunas Baos. Nah, Nunas Baos itu adalah prosesi di mana kita mencari tahu suatu hal melalui perantara orang pintar, melalui interaksi goib seperti itu. Nah, akhirnya datang ke tempat orang pintar. Bapak Kepala Desa pun menyampaikan dengan orang pintar tersebut bahwa di desa saya terjadi seperti ini. Saya mohon petunjuk supaya kami bisa menyelesaikan dengan cepat seperti itu. Nah, akhirnya orang pintar melakukan ritualnya, memejamkan mata, kemudian orang pintar tersebut seperti kesurupan. Nah, orang pintar ini pun menyebutkan petunjuk yang tidak jelas seperti itu. Jadi orang pintarnya waktu itu berkata seperti ini. Joli, tukan, joli, tukan, joli, tukan, seperti itu. Nah, joli itu ya tadi alat yang dipakai membawa jenazah ke kuburan. Sedangkan tukat itu artinya sungai. Jadi orang pintar ini hanya memberi petunjuk joli sungai, joli sungai, joli sungai. Setelah itu sudah tidak ada petunjuk lagi yang diberikan oleh orang pintar ini. Nah, Bapak Kepala Desa dan Kepala Dusun itu bingung apa sih maksud petunjuk yang diberikan oleh orang pintar ini. Dan sedikit ragu apakah benar orang pintar ini seperti itu. Nah, akhirnya di hari yang berbeda, Bapak Kepala Dusun dan Kepala Desa nangkil ke geria. Nah, nangkil ke geria itu mendatangi geria dan menanyakan hal ini dengan Atu Pedanda. Atu Pedanda itu adalah pendeta seperti itu. Jadi Bapak Kepala Dusun pun menyampaikan bahwa beliau sudah sempat datang ke tempat orang pintar menanyakan tentang keadaan di desa saat ini. Nah, di orang pintar ini mendapatkan petunjuk yaitu joli sungai, joli sungai. Nah, kemudian Bapak Kepala Desa menanyakan kepada Atu Pedanda, apa sih maksud petunjuk yang diberikan oleh orang pintar tersebut? Nah, Atu Pedanda pun berkata, tunggu dulu Pak Kepala Desa, coba saya terawang dengan kemampuan saya. Apa sebenarnya yang terjadi seperti itu. Nah, Atu Pedanda pun memejamkan mata. Berselang waktu 10 menit, Atu Pedanda membuka mata. Kemudian Atu Pedanda menanyakan,
ke Bapak Kepala Desa. Pak Kades masih ingat gak kejadian ini berawalnya dari meninggalnya siapa? Nah, Pak Kades pun lupa siapa ya awalnya kejadian ini bisa terjadi. Nah, akhirnya kepala dusun yang dari dusunnya Bapak Nyoman itu nyeletuk. Sugre atu pedanda yang pertama meninggal dalam kejadian ini adalah ayahnya Bapak Nyoman. Itu dari dusun saya. Bapak Nyoman yang mana? Seperti itu atu pedanda bertanya. Itu atu pedanda, Bapak Nyoman yang berjualan telur di pasar. Oh, Bapak Nyoman yang itu. Tunggu sebentar, coba atu pedanda lihat lagi. Nah, atu pedanda lagi memejamkan mata. Berselang beberapa waktu, atu pedanda membuka mata dan menanyakan kepada kepala dusun sekarang. Apakah prosesi penguburan jenazah waktu ayahnya Bapak Nyoman sudah berjalan dengan benar? Nah, Bapak Kepala Dusun pun menjawab, sudah atu pedanda, soalnya saya mendampingi waktu itu. Prosesinya sudah benar dan berjalan dengan lancar. Nah, atu pedanda pun masih ragu dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Dusun ini. Coba Bapak Kepala Dusun ingat-ingat, soalnya atu pedanda tadi melihat di penerawangan ada satu hal yang aneh terjadi ketika penguburan jenazah ayahnya Bapak Nyoman tersebut. Akhirnya Bapak Kepala Dusun mengingat-ingat, apa ya? Nah, Bapak Kepala Dusun pun ingat satu hal. Jadi, waktu itu, setelah acara penguburan jenazahnya ayah Bapak Nyoman datang ke kepala dusun dan memberitahu kepala dusun bahwa joli yang dipakai membawa jenazah kemarin hanya dibuang di sungai, tidak dibakar oleh keluarga Bapak Nyoman karena keterbatasan alat-alat dan tidak membawa sumber api. Nah, di samping itu warga juga lupa membereskan joli tersebut. Makanya jolinya dibuang ke sungai. Nah, kemudian atu pedanda, nah itu dah penyebabnya. Makanya setiap hari ada yang meninggal di desa. Apa itu atu pedanda? Ditanya seperti itu oleh Bapak Kepala Desa. Jadi, tadi atu pedanda melihat dengan mata goib atau mata batin bahwa joli yang dibuang di sungai itu belum hancur, malahan menepi di bibir sungai. Nah, joli ini meminta mayat setiap hari. Ini yang menyebabkan di desa setiap hari ada yang meninggal. Joli ini dah yang meminta agar di satu desa tersebut setiap hari harus ada yang mengisi joli yang masih utuh ini sebagai mayat seperti itu. Sekarang atu bedanda minta Bapak Kepala Desa dan Kepala Dusun mungkin mencari beberapa warga agar turun ke sungai harus menemukan joli tersebut seperti itu. Nah, akhirnya Bapak Kepala Desa turun ke sungai di sebelah kuburan dengan Bapak Kepala Dusun dan beberapa warga. Nah, mencari joli tersebut sampai itu kalau nggak salah 2 jam mencari dan hari sudah mulai gelap seperti itu. Namun jolinya tidak ketemu.
Di samping itu ya Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, dan warga juga sedikit takut karena posisi sungainya di sebelah kuburan dan hari sudah mulai gelap. Nah, akhirnya mereka memutuskan melanjutkan besok pencariannya di pagi hari. Nah, hari pertama tidak ditemukan Joli tersebut seperti itu. Nah, keesokan harinya, Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, dan warga datang kembali ke Gria, ke tempat Atu Pedanda, menanyakan bahwa kemarin kami sudah menelusuri sungai, tetapi Jolinya tidak ada seperti itu. Coba Atu Pedanda terawang lagi, apa benar ini disebabkan oleh Joli yang menepi di pinggir sungai. Nah, akhirnya Atu Pedanda memejamkan mata kembali. Berselang waktu beberapa menit, Atu Pedanda membuka mata. Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, jangan ragu. Atu Pedanda melihat dengan sangat jelas. Joli itu menepi di pinggir sungai. Coba kalian telusuri sungai sampai ke ujung. Jangan buang-buang waktu. Sekarang berangkat pagi hari supaya tidak keburu gelap seperti itu. Nah, akhirnya Bapak Kepala Desa turun lagi ke sungai, Bapak Kepala Dusun, dan warga. Nah, penelusuran pun sangat lama karena mereka menelusuri sepanjang sungai. Nah, waktu itu dari jam 10 pagi, penelusuran dilakukan sampai jam 5 sore. Nah, jam 5 sore akhirnya Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, dan warga itu sampai di ujung sungai. Namun, Joli belum juga ditemukan. Nah, mereka memutuskan istirahat sejenak dan bersiap-siap akan pulang ke rumah lagi karena hari sudah sangat sore dan akan menjelang gelap seperti itu. Nah, ketika mereka memutuskan untuk pulang, pas di sebelah waktu itu di sungai ada batu besar. Nah, di belakang batu besar inilah Jolinya dilihat oleh salah satu warga. Tunggu dulu, seperti itu. Jangan pulang. Itu loh, lihat di belakang batu. Itu ada Joli kayaknya. Akhirnya Kepala Dusun, Kepala Desa mendatangi batu tersebut dan benar di belakang batu Jolinya benar ada Joli di belakang batu seperti itu. Nah, Joli pun utuh dan masih kuat seperti itu karena ya warga pada saat itu membuat Jolinya memang dipergunakan untuk untuk menggotong jenazah yang berat seperti itu, makanya Jolinya kuat dan kokoh. Nah, Jolinya ini sekarang diangkat oleh warga, Bapak Kepala Desa dan Kepala Dusun dan dibawa ke kuburan. Nah, beberapa warga pun mendatangi Gria bertujuan memberitahu Atu Pedanda bahwa Jolinya sudah ditemukan dan sekarang sudah dibawa ke kuburan. Lalu bagaimana sekarang caranya menangani Joli tersebut? Nah, Atu Pedanda pun memberitahu ini ada sedikit sarana banten di Gria. Kalian bawa sarana ini ke kuburan. Nanti di sana kalian lakukan ritual seadanya. Jika sudah berjalan, kemudian kalian bakar Joli tersebut. Ingat, jangan sampai tersisa, harus terbakar habis seperti itu. Nah, warga pun membawa sarana tersebut ke kuburan dan memberitahu ke Bapak Kepala Desa apa yang disuruh oleh Atu Pedanda. Nah, ritual itu pun dilakukan dan Jolinya dibakar. Keesokan harinya, selama 1 minggu, memang benar adanya. Tidak ada yang meninggal satupun di desa tersebut. Berarti
penerawangan atau pedanda sangat akurat sekali. Joli yang tidak dibakar atau dibereskan, joli yang masih utuh, yang meminta mayat setiap hari. Nah, seperti itu ceritanya. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari cerita ini dan semoga berguna di kehidupan sehari-hari. Dan tidak lupa kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua karena masih sangat setia menonton cerita-cerita dari Gores Santai Story. Dan kami mengingatkan jangan lupa bantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kami meminta maaf jika kami ada salah-salah kata dan salah-salah perbuatan. Kami minta maaf atas itu. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton cerita bergambar dari Gores Santai Story. Terima kasih.